Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dari Maedusaf ataupun dari tim up dan dari mentor. Terima kasih telah hadir di Demo Day pada malam hari ini. Tak terasa kita sudah mencapai hari ini untuk mempresentasikan hasil dari kerja kami. Sebelum dimulai presentasi, saya ingin menjelaskan apa saja yang mau saya paparkan pada malam hari ini. Intinya pada malam hari ini saya mau memaparkan hasil dari 3 minggu ini. Kita brainstorming bareng, kita desain bareng, prototyping bareng selama 3 minggu. Nah, sebelum itu, perkenalkan dulu dari anggota tim kami. Ada Olivia, ada Atia, ada Irma, ada saya, Krishna, ada Sevia, dan Tiara. Oke, jadi kami di sini tidak semata-mata mendesain, redesign dari website team up, tapi juga ada project objektif yang telah diberikan dari Microsoft waktu onboarding. Jadi kita ada project objektifnya. Lalu selanjutnya bisa dipaparkan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya kita juga ada desain proses yang di minggu pertama kita yaitu mengerjakan discover, lalu untuk yang minggu kedua yaitu define, dan minggu ketiga ideate, dan minggu keempat di sini kita mulai mendesain dan juga uh, buat prototype 4 website kompetitor yang sebagai kompetitor dari Team Up Agency. Nah, untuk selanjutnya bisa Oke. lanjutkan dengan Nah, saya. selain melakukan riset kompetitor, di sini kita juga melakukan kualitatif interview. Nah, berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang kita tujukan kepada tim dari tim AP itu sendiri, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut itu telah kami pilih sebelumnya dengan harapan dapat mendapatkan jawaban-jawaban yang sekiranya dapat membantu kami untuk menyelesaikan proyek redesign website tim AP ini. Next. Nah, selain riset kompetitor dan kualitatif interview, di sini kami juga up yang sudah ada. Nah, di sini kami mengambil 5 poin dari heuristic evaluation. Yang pertama ada visibility of system status, lalu ada consistency and standard, yang ketiga ada flexibility and efficiency of use, yang keempat ada aesthetic and minimalist design, dan yang terakhir ada help user recognize. Nah, dari kelima heuristic evaluation ini kita dapat menentukan pain points-nya. Next. Baiklah, selanjutnya berdasarkan hasil heuristic evaluation telah kami lakukan, di sini kami menetapkan problem statement dan masuk ke tahap ideate kan how might we. Dan untuk problem statementnya terdapat 4, yaitu tidak nyaman melihat tampilan website. Kemudian untuk solusinya membuat tampilan website menjadi lebih nyaman. Selanjutnya wording yang ambigu atau membingungkan pengguna. Untuk solusinya membuat wording yang lebih jelas dan detail agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, website kurang informatif dan fungsi button yang membingungkan. Solusinya memperbaiki interaksi button dan card, serta menambahkan informasi yang masih kurang. Yang terakhir yaitu beberapa fitur yang sudah ada tidak efisien. Solusinya memperbaiki detail fitur-fitur yang masih double atau tidak sesuai dengan fungsinya. Nah, jadi berdasarkan brainstorming dan narrowing yang telah kami lakukan, kami juga udah membuat sitemap yang bisa dilihat di sini. Next. Kemudian untuk proses desainnya, kami memulainya dari wireframing. Kemudian, next, medium fidelity. Selanjutnya, akan dijelaskan. Untuk desain sistem, yang pertama ada color. Penggunaan color palette pada desain website ini mengikuti dari visual guideline yang telah diberikan oleh tim itu sendiri. Untuk primary colors menggunakan warna dark mode atau dark colors karena banyak hal yang bermula dari kegelapan tanpa cahaya. Jadi daripada mewarnai kertas yang putih, tim up mencoba untuk menerangi yang gelap. Selanjutnya untuk secondary color, secondary color, tim up menggunakan warna yang colorful karena sesuai dengan visi tim up untuk memvisualize the world. Jadi spektrum warna yang digunakan bervariatif dan strong. Berikutnya desain sistem yang kami gunakan untuk desain yang telah kami buat. Oke, selanjutnya kita masuk ke final design. Kita bisa masuk ke prototype. Untuk dari tim up bisa mengakses prototipenya. Oke, di sini kita di halaman home.
pastinya ada header dan footer seperti biasa untuk mendirect user langsung ke halaman yang diinginkan. Di sini ada section, ada copy, itu informasi portofolio ataupun hasil-hasil bersama klien yang telah dikerjakan oleh tim up dan bisa melihat secara detail dengan mengklik see more ataupun our more work. Lalu di halaman homepage juga ada menjelaskan tentang service-service yang ada di website tim up apa saja. Di situ ada enam card juga. Lalu setelah melihat servisnya, mungkin klien user mulai tertarik dengan melihat kliennya. Di situ kliennya ada apa saja dan bisa masuk langsung ke untuk kontak us. Nah, di kontak us ini berisikan email, lalu ada juga berisikan nomor telepon yang bisa dihubungi dan juga ada alamat untuk mungkin bisa user datang ke kantornya tim up. Videonya ada di bawah jika user ingin bekerja sama bisnis ataupun user adalah orang yang ingin bekerja di tim up, bisa juga meng-email melalui halaman kontak us ini. Lalu masuk ke about us, bisa masuk ke about us. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke page about us. Nah, di atas ini ada slogan dari tim Us sendiri, yaitu We Make a Solution Through Design and Touch. Nah, untuk bawahnya sendiri ini merupakan gambar ilustrasi dari ciri khas tim Up sendiri, dan terdapat logo Jogja yang dikarenakan studio dari tim Up sendiri berada di Jogja. Nah, ke bawah lagi ya ini informasi tentang siapa itu tim Up, dan terdapat foto dari semua anggota tim up. Nah, ke bawahnya lagi ini ada activity, our activity. Nah, di sini berisikan foto-foto dari apa aja aktivitas yang dilakukan dan berada di tim up sendiri. Nah, untuk selanjutnya ini ada card yang berisikan slogan untuk visi utama dari tim up sendiri. Dan bawahnya lagi terdapat visi serta misi dari tim up. Nah, untuk bawahnya lagi ini ada informasi untuk our team siapa aja yang ada tim up, serta jika kursornya digeser ke gambarnya nanti akan nge-hover dan muncul nama serta posisi dari timnya sendiri. Nah, untuk bawah lagi ada card get a project, let's talk. Nah, ini bisa nge-hover ke kontak us. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada page our works, bisa dilanjut. Oke, di sini seperti biasa di page our work ini ada judul bahwa ini adalah page our works dan ada keterangannya. Nah, masuk ke bawah ini adalah filter-filter untuk portofolio-portofolio dari tim apps itu sendiri. Karena pada website sebelumnya itu kurang ditonjolkan untuk bagian portofolionya. Dan di sini kami juga ngasih beberapa pilihan filter untuk yang portofolionya biar memudahkan user untuk mencari. Nah, ketika diarahkan itu ada hover dan ketika diklik itu muncul untuk bagian ketika UI UX berarti isinya UI UX semua gitu. Nah, lanjut ke yang all aja, yang all. Nah, kalau yang all ini itu muncul semua portofolionya dan di sini juga ada keterangan bahwa ini yang case study atau yang bukan. Nah, di sini kami juga mengasih interaksi ketika di over itu akan ada see more dan ketika diklik itu akan lanjut ke page tentang portofolionya yang dipilih itu tadi. Nah, baik, selanjutnya beberapa hasil foto tadi, kita sebagai user perlu tahu kan detail infonya seperti apa. Tetapi website yang sebelumnya itu belum ada menampilkan itu. Jadi, kita menambah sebuah page baru ke dalam website ini, yaitu page See More, dari beberapa portofolio yang ditampilkan sebelumnya. Tujuan dari fitur ini adalah agar user bisa melihat hasil pekerjaan tim up lebih lengkap dan bisa kenal dekat dengan produk-produk yang dihasilkan dari tim up. Jadi yang pertama yang ditampilkan adalah foto utama produknya, kemudian yang selanjutnya di bagian kiri ada kategori dari produknya, kemudian di bagian kanan adalah deskripsi dari produknya, kemudian yang di bawah adalah beberapa showcase UI dari produknya juga.
Kemudian untuk section ini menampilkan produk yang sekiranya sama dengan produk yang di atas, dan ada juga button untuk melihat detail produk lebih lanjut. Kemudian yang terakhir, ke bawah, ke bawah, ke bawah, masih reward, ke bawah, ada juga button see more. Ya, ada juga button back, jadi ke atas, button back. Jadi kalau diklik nanti dia akan kembali ke page foto yang awal. Untuk portofolio mungkin kurang lebih itu. Baiklah, selanjutnya adalah service page. Dari permasalahan yang telah kami temukan dari website tim saat ini adalah kurang informatif dan membingungkan khususnya pada bagian service. Di mana pada website saat ini masih sedikit membingungkan mengenai service apa saja yang disediakan oleh tim app agensi, sehingga di sini kami menambahkan sebuah page baru pada menu service agar customer dapat langsung melihat dan mengetahui apa yang mereka butuhkan dari service yang diberikan oleh tim app agensi. Nah, di sini terdapat dua macam service, baik itu dari 6 jenis kategori service yang diberikan maupun special service dalam bentuk package. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah website dalam dunia bisnis itu sangat penting sebagai sumber informasi untuk customer, maka tampilan dan konten yang diberikan juga harus informatif dan dapat memberikan kesan profesionalitas untuk menunjukkan kepercayaan dan keunggulan dari service yang diberikan. Sehingga di sini kami menambahkan sebuah page baru yaitu service details untuk menambahkan informasi lebih lengkap tentang servis yang diberikan. Nah, berdasarkan hasil research kompetitor yang telah kami lakukan sebelumnya, pada page service details ini kami tambahkan beberapa informasi seperti our value, yaitu untuk memberitahu keunggulan dan manfaat yang diberikan bagi customer dari service ini. Kemudian ada what we do berupa penjelasan singkat untuk memberikan kejelasan tentang apa saja yang dilakukan dalam service tersebut. Ini menggunakan accordion button. Kemudian selanjutnya ada tahapan dari metode yang digunakan untuk memberikan kesan profesionalitas dalam service yang tersedia. Lalu ada ditampilkan dua portal kemudian di sini juga customer juga dapat melihat dapat mengirim surel secara langsung pada bagian kontak us ini, tinggal ngisi data, kemudian klik send, maka pesan akan Ya, untuk special services ini kami menambahkan satu page baru sebagai detail dari special service yang disediakan oleh tim up. Boleh ke dedicated talent, kita lihat. Nah, untuk dedicated talent ini terdapat pricing package dan ada beberapa card yang menampilkan pricing package tersebut. Nah, di sini ada juga ditampilkan most popular package atau rekomendasi package yang bisa dipilih oleh user. Nah, setelah itu di bawah ini ada tombol button kontak us di mana jika user tertarik dengan pricing package-nya dapat segera menghubungi tim up. Nah, setelah itu ada frequently asked question yang berisi beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh user. Menggunakan itu saja dari special services. Oke, mungkin segitu saja dari prototipe yang telah kita buat. Semua halaman sudah kita jelaskan. Jadi terima kasih selama 3 minggu ini meskipun kita mendapatkan kendala, namun kita juga mendapatkan beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kegiatan selama 3 minggu ini. Kendalanya yang mungkin miskomunikasi antar tim, terus juga perbedaan konsep desain yang pastinya itu dapat menghambat percepatan dalam pengerjaan proyek ini. Tapi kita mendapatkan beberapa hal yang positif yang bisa kita pelajari, mulai dari cara proses US kami yang tidak kita belum ketahui, seperti kualitatif interview, juga ada mood boarding, dan juga banyak hal yang pastinya dapat kita pelajari. Namun yang terpenting pastinya tidak ada desain yang sempurna, karena selalu ada ruang untuk terus dikembangkan. Itu saja presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jika ingin ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saja. Terima kasih. Oke, makasih teman-teman Capstone. Keren banget sih. Mungkin dari Mas Iqbal
Mas Faris atau Mas Umam ada yang ada masukan? Halo, teman-teman Capstone. Ini keren banget sih dari hasil apa hasil akhir dari project ini. Karena aku sempat review di bagian high fidelity dan ada beberapa masukan juga ya dari aku sama Mas Faris. Dan ini benar-benar jauh lebih baik sih daripada hasil iterasi yang pertama. Dan juga ada beberapa hal yang memang ini memang udah dari tim perencanakan sebelumnya gitu dan itu udah teman-teman Capstone forecast gitu udah teman-teman Capstone ramal bakal dibuild page atau fitur ini. Yang pertama tadi bagian itu ya kita bakal juga nambahin si detail page di tiap portfolio kita itu nanti itu rencana kita juga. Terus dan juga yang bagian pricing itu juga eh, kita bakal build itu sih. Dan teman-teman di Capstone ini benar-benar udah berhasil buat forecast ke situ gitu. Udah eh, dari hasil desain yang sekarang. Itu dari aku sih Mbak Fe. Oke, terima kasih Nak, Oke, atas siap. Dari Faris, Mas Faris. Kalau dari aku overall karena aku ikut dampingin atau nemenin teman-teman ya selama eh, mulai dari desain proses hingga end to end-nya. Palingan hal yang jadi touch point di akhir ini eh, ada beberapa improvement dari teman-teman buat apa ya? Yang sebelumnya itu dari eh, desain old design atau desain sebelumnya sampai ke current version yang sekarang itu jauh lebih baik. Masih sama feedbacknya kayak Mas Umam. Hanya saja direction dari aku dari beberapa iterasi yang mungkin apa ya? Aku sempetin untuk melihat dari apa ya? Feedback atau iterasi dari setiap iterasi yang mungkin aku sempat apa ya? Lihat juga udah cukup cukup baik daripada sebelumnya karena mengingat dari setiap prosesnya kan kita perlu ada apa ya? Yang paling penting itu ada talk aktif untuk ingin bertanya gitu. Dan pada akhirnya output atau deliverable yang teman-teman dari Microsoft itu udah cukup oke ya. Kalau kalau bisa dibilang meskipun ada beberapa feedback yang mungkin dari suggestion kemarin itu ada yang belum diimplement tapi so far current version yang sekarang itu udah cukup cukup menggambarkan lah ya sitemap yang bakal dari teman-teman tim up itu lakuin atau pengen ke arah ada beberapa feature yang contohnya dedicated talent, terus ya sama kayak Mas Umam tadi ada list detail portfolio sendiri. Nah, dari aku itu saja ya teman-teman. So far aku appreciate banget dari teman-teman Microsoft untuk apa ya talk aktif juga kalau misalkan ada beberapa pertanyaan yang sekiranya dibutuhkan, terutama apa ya aset-aset yang sekiranya dibutuhkan ya untuk proses di high fidelity. Itu aja dari aku. Mungkin bisa ada tambahan dari teman-teman tim up. Terima kasih Kak. Mungkin sudah cukup sih, udah disampaikan sama Mas Umam sama Mas Faris. Saya berterima kasih sama teman-teman sudah eh, memberikan saran desain yang bagus. Thank you guys. Itu saja mungkin dari saya. Ya, Kak, terima kasih. Oke, keren, keren, keren. Udah ini sih, kalau dari kita ini udah, wow, udah bagus banget. Karena emang teman-teman ini ya, maksudnya bisa menerapkan apa yang teman-teman pelajarin di materi kalian di My EduSoft ke sini gitu. Mungkin untuk beberapa hal sih bisa di ini untuk beberapa proyek ke depannya pasti teman-teman pasti akan ngerjain proyek di masa depan. Nah, sebenarnya tuh branding eh, ini kan apa ibaratnya suatu perusahaan tuh pasti punya brand masing-masing gitu. Nah, di mana ketika kalian mendesain itu kan kalian harus memperhatikan brandnya ya gitu.
Cuman tadi aku ada memperhatikan bahwa apa yang aku tulis sebagai deskripsi dari aku itu tidak diterjemahkan ke bahasa teknis. Nah, mungkin 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 next time gitu ketika teman-teman ada project lain, apa yang dikasih apa yang dikasihkan klien ke kalian itu jangan kalian baca mentah-mentah gitu. Jadi istilahnya tuh eh, pasti di masa depan ada klien-klien yang emang dia tuh ngertinya, oh kalau di branding tuh kayak gini mas itu. Tapi kalian yang harus mencoba untuk membantu klien mengartikan apa yang menerjemahkan apa yang klien maksud itu ke dalam bahasa kalian. Itu sih. Tapi overall keren sih teman-teman. Kalian keren banget. Makasih banyak ya sudah bantu tim up agensi untuk merevamp lah istilahnya merevamp websitenya kayak gitu. Mungkin gitu sih Mbak Neneng. Oke, thank you kakak-kakak dari tim up. Mungkin dari Kak Syifa selaku mentor. Aku mau ngucapin terima kasih buat tim up yang sudah mempercayai Microsoft untuk Sorry Kak, suaranya kayaknya nggak kedengeran deh. Agak kecil, Mbak. Iya, Oke, kedengeran nggak sekarang? oke, sudah jelas. Oke, aku mau ngucapin terima kasih untuk tim up yang sudah mempercayai eh Microsoft untuk nge-revamp websitenya. Good job guys. BTW, aku mau nanya, ini kan terkait eh, bisnis ya. Di sini udah di awal itu masuknya itu adalah because boring. Boleh aku lihat di bagian tampilan depannya, Krisna? Oh, mau kasih penjelasan ya Kak untuk Ya, because aku boringnya mau itu. nanya. Ya, aku mau nanya. Bagian Oh ya, kalian, untuk menurut ya, menurut Krisna and tim, apa sih keterkaitan sama produk? Oke, suara hilang lagi ya. Apa sih keterkaitannya antara produk, sorry, desain dengan bisnis? Apa sih keterkaitannya antara desain dengan bisnis? Itu sih pertanyaan dari aku. Kan udah belajar oke. sih sama teman-teman tim up. Oke, Ya. aku mau bertanya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Izin menjawab ya Kak. Keterkaitan desain dengan bisnis, apalagi kalau dari tim up sendiri kan merupakan desain agency ya Kak. Itu sangat keterkaitan, apalagi eh, tim up ini servisnya adalah hampir menyeluruh tentang desain gitu. Jadi apa yang kita implementasikan di website ini pastinya berpengaruh untuk mulai dari branding dari tim up-nya untuk itu pun berpengaruh dalam proses user flow, user journey untuk bisa saling antara user dengan tim up itu saling terhubung gitu Kak. Dan akhirnya menemukan sebuah kesepakatan yang bisa terjalin sebuah bisnis seperti itu Kak. Jadi desain ini adalah sebuah penghubung untuk bisnis dan juga user gitu. Seperti itu. Jadi desain itu bisa solve sebuah bisnis gitu ya? Gitu ya? Bisa nggak? Ya, sebagai penghubung Oke, terutama. oke. Oke, thank you, thank you. Tadi Ya, udah Kak. dijawab ya pertanyaan aku. Kenapa temanya tuh apa sih? Gitu. Kayak kalian ngedesain ini tuh berlandaskan apa? Kayak stylingnya gitu. Dari ilustrasinya kan beda nih. Kalau dari stylingnya tuh kan lebih, aku nggak tahu ini warna-warna yang lebih ke futuristik dari warna-warnanya. Menurut kalian, dari ilustrasinya, apakah itu sudah sesuai dengan styling dari si website ini atau belum? Atau mungkin dari kalian mau em, dirubah lagi dari ilustrasinya atau gimana, Krisna? Menurut kamu udah cocok belum sih dari segi ilustrasinya? Udah sesuai belum sih? Udah cocok belum sih sama desainnya si team up yang kalian present ini? Oke, oke. Oke, izin jawab ya, Kak. Ini juga mungkin bisa menjadi feedback ke tim up-nya juga gitu. Oke, pertama di sini kami kan sesuai dengan visual guideline yang telah diberikan oleh tim up. Nah, saya juga bertanya tadi ke Kak V tentang pemilihan dark mode, tentang meaning dari warnanya itu bagaimana, dan
dan yang kita dapatkan bahwa eh, tim Up itu ingin terlihat minimalis di websitenya gitu. Nah, tapi untuk ilustrasi memang kita mendapatkan ilustrasi dari aset-aset dari tim Up yang itu mungkin eh, masih dalam tahap development ataupun masih mungkin belum benar-benar matang. Jadi mungkin kalau feedback dari saya, kecocokan antara website dengan ilustrasi mungkin belum dikatakan 100% cocok gitu. Mungkin kalau menurut saya Kak, karena kan desain sesuai selera kan gitu. Jadi kalau menurut saya kalau dikatakan cocok atau belum, belum dikatakan 100% cocok, tapi apakah bisa masih ada kecocokan untuk diterapkan begitu Pak. Mungkin bisa sedikit improve di bagian ilustrasinya. Seperti itu. Thank you Krisna sudah menjawab semua. Oke, terima kasih semuanya. Thank you. Oke, Sama. thank you Kak Syifa. Ini teman-teman dari tim Up mungkin ada lagi Kak yang mau ditanyakan atau mungkin mau di-sharing selama kegiatan mentoring? Kayaknya mau cuma nambahin ini sih. Ini ya dari Mbak Siva tadi. Cuma nambahin ini buat saran aja sih buat teman-teman. Ke depannya ketika kalian menemukan suatu project UI UX, pasti kalian jarang banget nemuin perusahaan yang sudah punya brand guideline. Nah, dan itu yang kami lakukan ke kalian. Jadi istilahnya eh, ketika kalian meredesain sesuatu dan itu belum ada ilustrasinya, belum ada apapun itu yang sesuai sama brandingnya menurut kalian. Sama seperti awal-awal di mana kita mulai ya, di mana ketika kita onboarding, aku menyerahkan sepenuhnya ilustrasi kepada kalian, aset-asetnya kepada kalian, dan anggap bahwa kita nggak punya brand guideline. Nah, karena di kenyataannya gitu, kalian akan sering menjumpai klien yang seperti itu, teman-teman. Jadi, eh, apa namanya, apa yang dikasih klien itu jangan di mungkin ada salah satu minus sih sekian mungkin itu kurang menarik sih menurutku tapi dan nggak pakai font displaynya tim up yang aku kasih di Ngelanut tapi itu it's okay nggak apa-apa. Karena aku amazed banget mungkin tim up emang desain ya gitu tapi kita lebih ngedepanin solving daripada desainnya itu sendiri sebenarnya. Jadi ketika teman-teman sudah mengetahui gitu apa yang perlu di solving dari websitenya tim up ini kita udah bener-bener senang banget. Jadi ketika visualnya itu masih belum sesuai dengan apa yang istilahnya tuh apa yang kita ini ya beritahukan gitu sesuai dengan brand guideline yang sudah kita buat gitu atau sesuatu yang udah ada di Instagram dan sejenisnya itu it's okay gitu karena kalian udah bisa solving masalah itu dan kalian akan lama kelamaan ketika kalian megang project seperti ini lagi gitu kalian akan lebih sering gitu berlatih dan explore di bagian visual jadi kalau sekarang memang belum maksimal visualnya di masa depan dengan seiring waktu kalian selalu berlatih visualnya insya Allah akan bakal bagus sih kayak gitu sih teman-teman tapi keren banget terima kasih banyak ya.